Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita awali seluruh kegiatan kita saat ini dengan berserah diri kepada Tuhan melalui saat teduh dengan rehat edisi Jumat 19 November 2021. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu sekalian dari orang-orang kudus. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Karena itu, mari kita siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita. Dan kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dipersekutukan pagi ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman dan suluh bagi kami dalam menjalani dan memaknai kehidupan anugerah Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua sehingga kami mampu memahami, mengerti maksud dari firman Tuhan untuk kami wujudkan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Sakaria pasal 12. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yerusalem, di Yehuda, seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud
dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Amin. Langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali anak-anak kita bertanya, Pa, Ma, siapa yang punya langit? Siapa pula yang punya bintang, matahari, bulan, dan semuanya? Dengan sangat tenang, kita akan menjawab, Tuhan, Nak. Wow, hebat ya Tuhan itu, gumam anak-anak kita. Saudara-saudara, iya, ayat 1 pembacaan kita saat ini dengan jelas menyatakan tentang siapa pemilik dan pencipta langit dan bumi ini. Katanya, demikianlah firman Tuhan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya dengan tegas dinyatakan bahwa selain Ia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Ia pun yang berkuasa melindungi mereka yang dikasihinya, yaitu keluarga Daud. Ayat 2-8 bacaan kita. Dan membuat kalah orang yang tidak dikehendakinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah hidupmu saat ini juga terasa terancam? Engkau menjadi gelisah dan tidak damai sejahtera karena orang-orang tertentu yang sepertinya selalu berusaha mencelakaimu. Ingatlah, ada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Ia yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Artinya, segala sesuatu yang ada di dalamnya pun ada dalam kendalinya. Percayalah, seperti Yerusalem yang dilindungi oleh Tuhan dari segala bangsa yang berusaha menghancurkannya, Ia pun akan bertindak untukmu. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ia akan senantiasa bersamamu, menyertai dan melindungimu. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami dipersekutukan di pagi yang indah ini. Firman-Mu telah kami dengarkan. Roh Kudus tanam baik dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami mewujudkan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini. Karuniakan kami kesehatan Tuhan. Karuniakan kami hikmat kebijaksanaan. Sehingga kami berjuang, berkarya, bekerja dalam bingkai kasih setia Tuhan hari ini. Dan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami, pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati.
Kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Tuhan pula yang akan memberkati mereka dalam berbagai aktivitas dan tanggung jawab mereka. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan berkati dalam perjalanan hidup mereka. Jemaat-Mu, jemaat Peniel Manggar, berkati mereka dalam aktivitas mereka hari ini. Buat mereka berhasil sukses dalam kehidupan ini. Dan ajar mereka untuk terus bersyukur dan bersandar pada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Ia Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga. Kami berdoa buat majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster. Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang berada di lokasi pekerjaan. Tuhan berkati juga mereka. Yang sedang menikmati cuti, Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Dan kami berdoa Tuhan, membawa pemuda-pemudi-Mu berkati dalam menjalani masa muda mereka. Tuntun peliharakan mereka selalu Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Bapak Audi Tuhan yang telah menjalani operasi, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan secara sempurna. Demikian pun Tuhan dengan Nenek Audi yang juga telah menjalani operasi, Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan buat anak kami Fredly yang akan menjalani operasi Tuhan. Kiranya Engkau yang akan persiapkan anak kami. Tolong anak kami sehingga ia pun boleh menjalaninya dengan baik dan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa buat Ibu Maria Tiaka Tuhan yang juga dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan. Ibu Tangke Limbong yang juga dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintah kami berkati dalam menjalankan roda kepemimpinan. Dan bangsa negara yang kami cintai ini kiranya aman dan tentram. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan pandemi. Kiranya Tuhan yang akan berperkara memulihkan kami secara sempurna seperti sedia kala. Dan Tuhan akan berperkara dalam pelaksanaan vaksin yang masih berjalan. Berkati tim medis dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pasrahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bersama-Mu kami akan aman dan tentram. Dan kami akan memaknai dan menikmati kehidupan ini dengan baik. Serta mengecap berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan, dengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, pergilah. Jalanilah kehidupan ini dengan senantiasa berjalan pada kebenaran Tuhan. Lakukan kehendak-Nya. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.